Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Nuraini, pangkat pembina tingkat 1 4B, jabatan APN Madya Sek Baranan Kemhan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan materi Sistem Pembinaan Keuangan Sektor Pertahanan. Mengapa kami memilih materi ini untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu? Dengan harapan agar Bapak dan Ibu minimal mengetahui bagaimana sistem pembinaan keuangan yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI. Pada dasarnya, sistem pembinaan keuangan di kementerian atau lembaga itu sama. Tetapi untuk Kemhan dan TNI, dengan diterbitkan PMK 143 tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI, ada beberapa kekhususan dari kementerian atau lembaga lain untuk Kementerian Pertahanan dan TNI. Maka, jangan kemana-mana, simak materi ini sampai selesai. Nah, kita mulai di sini dari dasar sistem pembinaan keuangan sektor pertahanan. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 PMK 05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI. Ya, sebelum memasuki pengelolaan keuangan negara, kita mengetahui keuangan negara itu sendiri apa sih? Di sini keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, pertama. Yang kedua, segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berarti di sini yang kedua, segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara itu termasuk keuangan negara. Jadi ada tiga, keuangan negara itu adalah hak negara, kemudian kewajiban negara, yang ketiga segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya untuk pasal 6 di sini, Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Nah, dalam pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, di sini ada yang dikuasakan dan ada yang diserahkan. Yang dikuasakan di sini ada dua, kepada Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan yaitu pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Kemudian ada yang diserahkan kepada gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di sini siapa sih pejabat perbendaharaan negara menurut Undang-Undang Nomor 1? Pertama yaitu pengguna anggaran, dalam hal ini menteri atau pimpinan lembaga dan kasatker perangkat daerah. Kemudian yang kedua yaitu Menteri Keuangan adalah selaku bendahara umum negara. Yang ketiga adalah bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah mendengar di sini apakah itu kewenangan administratif, kewenangan otorisator, kemudian kewenangan kebendaharaan. Nah, di sini kami coba menyampaikan
Untuk kewenangan administratif adalah kewenangan yang tidak langsung berhubungan dengan penguasaan fisik uang atau barang milik negara, yang merupakan kewenangan Menteri Pertahanan selaku pengguna anggaran atau pengguna barang di lingkungan Kemhan dan TNI. Dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pejabat, kuasa pengguna anggaran, dan kuasa pengguna barang yang ditunjuk. Kemudian kalau kewenangan otorisator adalah kewenangan yang melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara. Kemudian ada lagi kewenangan kebendaharaan, merupakan kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh bendahara dengan menguasai secara fisik kegiatan menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau barang milik negara. Kemudian ada tugas-tugas kebendaharaan di sini yaitu menerima, menyimpan, menguji, dan menyalurkan dana atau pembayaran, kemudian pencatatan dan akuntansi, selanjutnya pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan keuangan. Kemudian kita mulai di sini daftar isian pelaksanaan anggaran atau kita sebut di sini DIPA. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar DIPA untuk pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan DIPA, lupa Bu, harus selalu berdasarkan DIPA dalam melaksanakan kegiatan. Nah, di sini kami sampaikan DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Yang kedua, alokasi dana pada DIPA merupakan batas tertinggi belanja yang tidak boleh dilampaui. Kemudian yang ketiga, tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN tidak dapat dilakukan jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DIPA. Kemudian ada lagi kriteria DIPA di sini yang keempat, DIPA pada bagian anggaran Kementerian Pertahanan terdiri atas pertama, DIPA induk untuk masing-masing program. Kemudian DIPA petikan untuk masing-masing satker yang meliputi DIPA petikan dengan jenis kewenangan kantor pusat dan kantor daerah. Jadi di sini DIPA secara umum berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Kalau belum mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan, DIPA tidak berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara. Yang kedua, alokasi dana pada DIPA merupakan batas tertinggi Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pelaksanaan kegiatan, baik belanja barang, belanja modal, maupun belanja pegawai. Kemudian, tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN tidak dapat dilakukan jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ingin melaksanakan kegiatan, jika anggaran tidak tersedia, itu tidak bisa Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan atau menggunakan biaya pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, untuk Kementerian Pertahanan itu ada DIPA induk untuk masing-masing program, DIPA petikan untuk masing-masing satker yang meliputi DIPA petikan kewenangan kantor pusat dan kewenangan kantor daerah. Bukan DIPA petikan pusat, bukan DIPA petikan daerah. Tapi di sini kewenangannya yang merupakan kewenangan kantor pusat dan kewenangan kantor daerah. DIPA Kemhan dan TNI tahun anggaran 2024 di sini ada DIPA induk, DIPA petikan kewenangan kantor pusat dan DIPA petikan kewenangan kantor daerah.
Untuk DIPA Induk, di sini ada 5, yaitu DIPA Induk untuk Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sedangkan untuk DIPA Petikan Kewenangan Kantor Pusat dan DIPA Petikan Kewenangan Kantor Daerah, untuk Kemhan sebanyak 23 DIPA, kemudian untuk Mabes TNI sebanyak 46 DIPA, kemudian untuk TNI AD sebanyak 341 DIPA, untuk TNI AL sebanyak 143 DIPA, sedangkan untuk TNI AU sebanyak 123 DIPA, sehingga jumlah keseluruhan DIPA Petikan Kewenangan Kantor Pusat dan Kewenangan Kantor Daerah berjumlah 676 DIPA. Nah, ini sama dengan nilai satker yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI sebanyak 676 satker yang terdaftar di dalam Kementerian Keuangan. Kemudian di sini kami akan sampaikan juga untuk DIPA, Kemhan, dan TNI untuk tahun 2024. Untuk Kemhan sebesar 55,56 triliun, untuk Mabes TNI sebesar 10,94 triliun, untuk TNI AD sebesar 59,45 triliun, untuk TNI AL sebesar 25,70 triliun, kemudian untuk TNI AU sebesar 18,92 triliun, sehingga jumlah secara keseluruhan dari Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU sebesar 170,57 triliun dibandingkan dengan realisasi per 1 September 2024 sebesar 110,70 triliun, sehingga capaian atau daya serap yang dihasilkan sebesar 64,93%. Di dalam penarikan anggaran itu kita mengacu terhadap sumber dana yang tertuang dalam DIPA. Nah, di sini ada 6 sumber dana yang tertuang dalam DIPA. Pertama, rupiah murni atau kita singkat RM. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang ketiga, pinjaman luar negeri atau PLN. Yang keempat, pinjaman dalam negeri atau PDN. Yang kelima, hibah langsung. Yang keenam, SBSN PBS, ya. Disingkat ini surat berharga syariah negara untuk proyek based sukuk atau berbasis proyek. Nah, yang pertama yaitu untuk RM di sini adalah alokasi dana dalam APBN yang tidak berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian di dalam RM ada RMP di sini, adalah dana rupiah murni yang harus disediakan pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan atau hibah luar negeri. Jadi di sini untuk RMP sebagai dana pendamping untuk pinjaman hibah luar negeri, khususnya untuk uang muka. Kemudian yang kedua di sini PNBP adalah semua penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak. PNBP berupa pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang peroleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Kemudian yang ketiga di sini untuk PLN adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri. Pinjaman ini diikat oleh perjanjian pinjaman dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. PLN sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, proyek air bersih, dan pengadaan alutsista ya kalau di Kemhan. Kemudian yang keempat yaitu PDN di sini adalah pinjaman yang diperoleh pemerintah
dari pemberi pinjaman dalam negeri. Tadi kan luar negeri yang pemberi pinjaman, sekarang yang pemberi pinjaman yaitu dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. PDN dapat bersumber dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan perusahaan daerah. PDN digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Kalau di kita untuk pembiayaan PDN untuk pengadaan alutsista. Kemudian kemarin ada tambahan lagi untuk kegiatan pembangunan rumah sakit, ya, program prioritas nasional. Kemudian di sini yang kelima adalah hibah langsung. Adalah hibah yang diterima langsung oleh perangkat daerah tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Hibah langsung dapat berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga. Hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran. Maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan. Kemudian untuk yang keenam yaitu SBSN PBS. Ya, di sini surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Nah, di sini untuk SBSN PBS juga merupakan instrumen alternatif bagi publik untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur. Di sini untuk di Baranahan, SBSN PBS itu untuk pembangunan proyek atau konstruksi, ya, dilaksanakan oleh Puskon. Ya, di sini bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah melihat bentuk dari DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran petikan, di sini kami tampilkan contoh DIPA Satker Baranan Kemhan, ya. Pada halaman depan di sini tertuang dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023. Kemudian yang B, di sini disahkan alokasi anggaran untuk Kementerian Negara atau lembaga yaitu 012 Kode Kementerian Pertahanan. Kemudian unit organisasi Kemhan yaitu 01. Kemudian provinsi 01 yaitu DKI Jakarta. Kemudian kode Satker atau nama Satker, kode Satker Baranahan 683862 yaitu dengan nama Baranahan Kemhan. Kemudian di sini ada nilai, ya, nilai dari besaran DIPA yang dialokasi. Kemudian di sini juga ada sumber dana. Tadi yang kami jelaskan di sini ada sumber dana rupiah murni, kemudian PNBP, pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian di sini ada pinjaman atau hibah dalam negeri, kemudian hibah langsung dan SBSN PBS. Nah, di sini ada masing-masing alokasi anggaran. Ya, dalam lampiran DIPA di sini tertuang juga untuk program yang ada di Baranan Kemhan. Baranan Kemhan terdiri dari dua program, yaitu program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarana sarpas pertahanan. Kemudian program kedua yaitu program dukungan manajemen. Kemudian dari program modernisasi alutsista kemudian ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan dan pengadaan sarpas pertahanan, kemudian pengadaan non alutsista Kemhan, dan pengadaan atau harwat alutsista strategis. Sedangkan untuk program dukungan manajemen itu ada satu kegiatan yaitu pengelolaan keuangan BUMN dan umum Kemhan, ya, di sini. Ya, nanti di sini Bapak dan Ibu ketahui isi dari DIPA. Pertama 1A yaitu informasi kinerja, 1B sumber dana, kemudian lampiran 2 rincian pengeluaran, lampiran 3 rencana penarikan dana,
dan perkiraan penerimaan. Kemudian lampiran 4A adalah blokir. Nah, untuk yang pertama di sini ini adalah contoh dari lampiran 1A, yaitu informasi kinerja, di mana di sini berisikan tentang program, kegiatan, kemudian indikator kinerja, kemudian klasifikasi rincian output 1, kemudian rincian output, kemudian klasifikasi rincian output 2, kemudian rincian output, dan seterusnya di sini untuk lampiran 1A. Kemudian untuk lampiran 1B di sini sumber dana. Nah, di sini diurai di sini untuk anggaran tahun 2024 rupiah murni, PNBP, pinjaman luar negeri, pinjaman hibah dalam negeri, hibah langsung, SBSN PBS. Kemudian di sini ada keterangan pinjaman luar negeri nilainya berapa US, kemudian pinjaman dalam negeri dalam rupiah. Kalau US nanti di ekuivalen rupiah di sini ada. Kemudian di sini juga ada sumber pinjaman hibah di sini. Kemudian pagunya juga ada. Kemudian rincian dana berdasarkan cara penarikan juga ada di sini. Kemudian kita lihat di sini untuk contoh lampiran kedua, rincian pengeluaran di sini sudah tertuang ya untuk program, kemudian kegiatan, kemudian subkegiatan, kemudian rincian output juga sudah tertuang di sini. Kemudian di sini ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dari kegiatan, misalnya program pembangunan pengadaan sarkas. Di sini masuk ke dalam belanja barang, belanja modal ya, dilihat. Kemudian di jumlah keseluruhannya juga ada di sini. Kemudian lokasi KPPN, cara penarikannya juga di sini ada. Kemudian di sini lampiran ketiga, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan. Nah, di sini untuk rencana penarikan dana, di sini ada terurai belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk kegiatan, masing-masing kegiatan, apakah itu nanti teralokasi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai dengan Desember. Nah, ini nanti harus sesuai dengan penarikan yang akan kita lakukan. Jadi rencana penarikan harus sesuai dengan penarikan yang akan kita lakukan. Jika terhadap perbedaan, maka rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan ini kita revisi nanti mengikuti atau kita barengkan dengan revisi perubahan DIPA. Nah, di sini juga terlihat pada lampiran 4A, yaitu blokir, di mana pada kegiatan-kegiatan apa saja atau program atau kegiatan atau rincian output apa saja yang memang untuk anggaran masih terblokir ya, di sini masih belum bisa belum bisa kita gunakan, sambil menunggu persyaratan yang bisa kita penuhi. Seperti contohnya di sini untuk sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, belanja barang persediaan amunisi tidak dapat dicairkan, alokasi masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register. Berarti harus melengkapi dua data tersebut. Baru nanti untuk pelaksanaan pencairan ini nanti buka blokir. Pejabat perbendaharaan negara di lingkungan Kemhan dan TNI berdasarkan PMK nomor 143 tahun 2018 tertuang di sini ada 5. Pertama, pengguna anggaran atau kita
sebut PA, yang kedua kuasa pengguna anggaran atau kita sebut KPA, yang ketiga pejabat pembuat komitmen atau kita sebut PPK, yang keempat adalah pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau kita sebut PPSPM, yang kelima bendahara pengeluaran atau kita sebut BP. Ada lagi memang satu lagi BPP jika diperlukan, yaitu bendahara pengeluaran pembantu. Nah, di sini untuk PA sendiri di Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan. Sedangkan untuk perangkat KPA di sini di lingkungan Baranang Kemhan adalah Kabaranang Kemhan sendiri. Kemudian untuk PPK ada 5 di Baranang Kemhan. Pertama Ses Baranahan, kemudian yang kedua Kapus Alpahan, yang ketiga Kapus BMN, yang keempat Kapuskom, yang kelima Kapuskop. Sedangkan untuk PPSPM adalah Kabaproklap Sek Baranahan Kemhan. Untuk pejabat bendahara pengeluaran di sini Kasubag Perben Baproklap Sek Baranahan Kemhan. Pejabat perbendaharaan di lingkungan Kemhan dan TNI kita mulai dari PA dan KPA. Menteri Pertahanan atau pejabat lain ad interim bertindak sebagai pengguna anggaran atas anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI. Jadi di sini bertindak sebagai PA adalah Menteri Pertahanan. Kemudian Menteri Pertahanan selaku PA berwenang 1. Menunjuk kepala unit organisasi sebagai KPA. Yang kedua, menetapkan KPA atas usulan kepala unit organisasi. Yang ketiga, dalam hal tertentu, PA dapat menunjuk pejabat lain sebagai KPA atas usulan kepala unit organisasi. Kemudian penetapan pejabat perbendaharaan lainnya. Pejabat yang diangkat sebagai Kasatker oleh KUO secara ex officio menjadi KPA. Nah, seperti di Baranahan, KPA adalah Kabaranahan Kemhan. Kemudian penetapan pejabat perbendaharaan lainnya yang meliputi PPK dan PPSPM dilimpahkan kepada KPA. Jadi Kabaranahan menetapkan pejabat PPK dan PPSPM. Dalam hal kepala satker atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai KPA berhalangan, jika Kabaranan berhalangan, maka pejabat pengganti yang ditunjuk oleh menteri menjalankan fungsi sebagai KPA atau Kabaranahan. Penunjukan KPA atau Kabaranahan tidak terikat periode tahun anggaran. Pada saat penunjukan KPA atau Kabaranan berakhir, KPA tetap bertanggung jawab atas proses likuidasi entitas akuntansi sebagaimana diatur dalam PMK mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Di sini kita pernah melaksanakan likuidasi entitas akuntansi, yaitu khususnya untuk DIPA Pusat yang berada di Kementerian Pertahanan. Kemudian Kepala Unit Organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan program dan anggaran dan capaian keluaran output program. Jadi di sini KUO dalam hal ini, kalau KUO di Kementerian di Kemhan yaitu Sekjen Kemhan bertanggung jawab atas pengelolaan program dan anggaran dan capaian keluaran atau output program. Berikutnya untuk PPK dan PPSPM, untuk 1 DIPA, KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan sebagai berikut. 1 atau lebih PPK, 1 PPSPM. Jadi untuk 1 DIPA bisa 1 atau lebih PPK,
Sedangkan untuk PPSPM itu satu, seperti di Baranahan Kemhan. Untuk PPK-nya ada 5, yaitu SES Baranahan Kemhan, kemudian Kapus Alpahan, kemudian Kapus BMN, Kapus Kod, Kapus Kon, ya. Sedangkan untuk PPSPM Kabak Proklab Set Baranahan Kemhan. Kemudian PPK dan PPSPM tidak boleh saling merangkap. Ya, di sini PPK dalam hal ini set atau kapus itu tidak boleh merangkap sebagai PPSPM, dan PPSPM juga tidak boleh merangkap sebagai PPK. Dalam kondisi tertentu, KPA dapat merangkap jabatan PPK atau PPSPM. Jadi di sini KPA atau Kabaranahan bisa merangkap jabatan sebagai PPK atau merangkap sebagai PPSPM, tapi tidak bisa merangkap sebagai PPK dan PPSPM. Kemudian penetapan PPK dan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran. Kemudian dalam hal PPK atau PPSPM dipindah tugaskan atau pensiun atau diberhentikan dari jabatannya atau berhalangan sementara, maka KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. Jadi dalam hal ini bisa ya untuk KPA menetapkan PPK atau PPSPM jika PPK atau PPSPM dipindah tugaskan, pensiun atau diberhentikan dengan syarat menggunakan surat keputusan atau berlaku sejak terima jabatan. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tugas dan wewenang PPK atau dalam hal ini pejabat pembuat komitmen. Untuk di Baranahan itu ada 5 yang tadi kami sebutkan. Pertama SES, yang kedua Kapus Alpahan, yang ketiga Kapus BMN, yang keempat Kapus Kon, yang kelima Kapus Kod. Di sini pertama menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Yang ketiga membuat atau menandatangani dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Kemudian memberitahukan data supplier dan data kontrak ke KPPN. Jadi yang mendaftar atau menginformasikan ke KPPN adalah PPK untuk data supplier dan data kontrak. Kemudian yang kelima, mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak. Yang keenam, melaksanakan kegiatan swakelola. Yang ketujuh, menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Yang kedelapan, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan. Yang kesembilan, membuat dan menandatangani SPP, surat perintah pembayaran. Yang ke-10, menyusun dan menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN. Yang 11, melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kepada KPA. Yang ke-12, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, kita akan membahas tanggung jawab dan tugas serta wewenang dari PPSPM, pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Dalam hal ini Kabak Proklab Set Baranahan Kemhan. Di sini tanggung jawab pertama, kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan surat perintah membayar. Yang kedua, kebenaran dan keabsahan atas SPM yang ditandatangani. Yang ketiga, akibat yang timbul dari pengujian SPP dan penerbitan SPM yang dilakukannya. Yang keempat, ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN. Nah, di sini ketepatan waktu itu amat sangat perlu, karena jika kita tidak melebihi dari batas waktu, kita akan mengulang dan akan mengurangi penilaian kinerja yang ada
di Kementerian Keuangan. Kemudian tugas dan wewenang PPSPM pertama menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, kemudian melakukan penolakan dan pengembalian atas SPP. Dalam hal ini SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Biasanya di kita itu tidak menolak atau mengembalikan, tetapi memperbaiki kesalahan-kesalahan dari SPP atau dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian melakukan pembebanan atas tagihan pada akun yang telah disediakan. Kemudian melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP, uang persediaan atau tambahan uang persediaan atau TUP. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah membayar. Kemudian menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah membayar kepada KPA. Kemudian yang terakhir, memperhitungkan kewajiban penerimaan hak tagih apabila penerima hak tagih masih memiliki kewajiban kepada negara. Selanjutnya di sini akan kita bahas yaitu bendahara pengeluaran. Dalam hal ini di Baranang Kemhan sebagai bendahara pengeluaran adalah Kepala Subbagian Perbendaharaan Bakproklap Set Baranahan Kemhan. Di sini dalam rangka pengelolaan uang persediaan, Kepala Satker mengangkat bendahara pengeluaran berdasarkan usulan dari Kepala Pembina Keuangan pada masing-masing UO. Kemudian pengangkatan bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan satu bendahara pengeluaran untuk mengelola satu atau lebih dari DIPA. Jadi bendahara pengeluaran bisa mengelola satu atau lebih DIPA. Ya, dulu contohnya ada di DIPA pusat, satu bendahara mengelola 5 DIPA, yaitu DIPA UO Kemhan, DIPA TNI AD, DIPA TNI AL, DIPA TNI AU dengan DIPA Mabes TNI. Kemudian pengangkatan bendahara pengeluaran dilakukan setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian jabatan bendahara pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK, dan PPSPM. Kemudian pengangkatan bendahara pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, Kasatker dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu. BPP ini bertanggung jawab kepada BP. Nah, dulu juga kita pernah membuat bendahara pengeluaran pembantu yang ada masing-masing di 5 DIPA petikan Satker Pusat. Kemudian bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap pertama, uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya secara pribadi. Yang kedua, mengelola uang atau surat berharga secara fungsional kepada kuasa bendahara umum negara. Pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya hak tagih kepada negara atas beban APBN dilakukan melalui komitmen. Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Di sini bentuk-bentuk komitmen yang Bapak Ibu sekalian perlu ketahui. Pertama, bentuknya peraturan perundangan, yaitu dalam bentuk PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri atau permen. Kemudian yang kedua dalam bentuk keputusan atau perintah, yaitu surat keputusan atau SK, surat perintah atau sprint, kemudian surat tugas atau ST. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk komitmen akte atau surat keterangan. Contohnya di sini akte kependudukan dan akte pertanahan. Kemudian bentuk yang keempat yaitu bentuk komitmen dalam perikatan. Seperti contohnya perjanjian atau kontrak, kemudian SPK, kwitansi atau nota pembelian, dan tindakan atau perikatan lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian atau SPK, di luar perjanjian atau SPK.
Pembuatan komitmen belanja khusus Kemhan dan TNI. Pada Kemhan dan TNI terdapat belanja untuk kegiatan yang khas atau khusus, seperti tunjangan brevet, pengadaan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, listrik, dan belanja untuk latihan, operasi khusus, patroli laut, serta dana komando. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan dibayarkan, namun dengan menetapkan bentuk komitmen dan cara pembayaran. Contohnya, tunjangan brevet dialokasikan pada belanja barang, komitmen berupa surat keputusan Panglima, pejabat berwenang, dan pembayaran di luar daftar gaji. Sedangkan untuk LPGA atau BNP dialokasikan pada belanja barang pada DIPA UO atau DIPA salah satu satker yang berada di UO. Komitmen berupa kontrak atau perjanjian dengan Pertamina atau PLN. Pembayaran dengan langsung ke rekening pihak ketiga. Kemudian pendidikan latihan, operasi khusus, patroli laut, serta dana komando dialokasikan pada belanja barang. Komitmen berupa surat keputusan atau surat perintah Panglima, kepala staf, atau pejabat berwenang. Dan pembayaran menggunakan UP atau PUP. Untuk komitmen dalam bentuk kontrak pengadaan barang dan jasa, di sini bentuk kontrak yaitu surat perintah kerja, surat perjanjian bukti pembelian, kwitansi, dan atau surat pesanan. Kemudian untuk kontrak falas yaitu pembuatan komitmen dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dapat dilakukan dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni. Kemudian purchasing yaitu kontrak dapat dilakukan secara elektronik, kemudian ditindaklanjuti dengan SPK atau surat perjanjian. Kemudian pembayaran terlebih dahulu hanya untuk pesanan di toko daring dan paling tinggi senilai 50 juta. Sedangkan untuk jenis kontrak, di sini kontrak pengadaan barang atau jasa dilaksanakan membebani DIPA 1 tahun anggaran. Kemudian pelaksanaan kontrak pengadaan barang atau jasa yang membebani DIPA lebih dari 1 tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang mengatur mengenai kontrak pengadaan barang atau jasa tahun jamak atau disebut multi-year kontrak. Bentuk pencatatan komitmen bisa berupa daftar supplier, surat keputusan, dan data kontrak. Penyampaian data supplier yaitu PPK menyampaikan data supplier ke KPPN segera setelah pembuatan komitmen untuk mendapatkan nomor register supplier data kontrak. Data supplier paling kurang meliputi informasi pokok, nama, NPWP, kemudian informasi lokasi, kode, tipe supplier, kode pos, dan informasi rekening, nama bank, nama cabang bank, nomor rekening, dan nama rekening. Dalam hal terdapat perubahan data supplier, PPK menyampaikan perubahan data supplier ke KPPN. Berikutnya di sini kita akan membahas prinsip-prinsip penyelesaian tagihan dan pembayaran. Pertama, penerima hak pembayaran mengajukan tagihan kepada negara berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Kedua, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Yang ketiga, pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang dan jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Ini semua kita lakukan merupakan dasar prinsip-prinsip penyelesaian tagihan dan pembayaran. Berikutnya di sini kita akan lihat alur penyelesaian tagihan dan pembayaran. Normal waktu penyelesaian tagihan mulai dari ditandatanganinya berita acara serah terima atau BAST
sampai dengan penyampaian surat perintah membayar atau SPM ke KPPN selama 17 hari kerja. Di mana di sini mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, setelah diterbitkannya BAST itu paling lambat 5 hari kerja diterbitkannya invoice, mitra menerbitkan invoice, kemudian invoice beserta dokumen diserahkan ke PPK untuk dibuatkan SPP ya. Itu paling lama dari tanggal invoice ke tanggal SPP itu 5 hari kerja. Kemudian dari SPP ke STM beserta dokumen kelengkapan diterima oleh PPSPM paling lambat tanggal SPP ya Bapak Ibu sekalian, dari tanggal SPP paling lambat 5 hari kerja diserahkan ke PPSPM. Kemudian PPSPM menyerahkan ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal SPM diterbitkan, diserahkan ke KPPN di sini ya, beserta kelengkapan dokumennya. Kemudian jika ada koreksi, ini 2 hari kerja juga ya, 2 hari kerja KPPN untuk PPSPM memperbaiki jika terdapat koreksi, ya jelasnya pasti harus back ke belakang, yaitu dari PPK lagi koreksi, kemudian SPM dibuat kembali, kemudian diserahkan kembali. Ya, itu di paling lambat 2 hari kerja, berarti dalam 2 hari kerja itu perbaikan dan penyerahan SPM kembali ke KPPN. Kemudian di sini untuk menerbitkan SP2D itu paling lambat 1 hari kerja, sehingga semuanya di sini 5 tambah 5 10 15 16 17 hari kerja dokumen sampai di KPPN. Mekanisme yang dilakukan dalam pembayaran terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme pembayaran LS atau langsung, yang kedua mekanisme UP atau TUP. Mekanisme pembayaran LS diperuntukkan untuk pembayaran pegawai, kemudian pembayaran penyedia barang atau jasa, yang ketiga pembayaran kelompok masyarakat, perseorangan, atau lembaga pemerintah. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran UP bersifat ada tunai, ada kartu kredit. Sedangkan kalau TUP juga ada tunai atau untuk kontingensi. Untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Secara rincinya di sini kita akan bahas mekanisme pembayaran langsung. Prinsip dari mekanisme pembayaran langsung dilakukan langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima hak pembayar. Nah, di sini untuk rekening penerima hak pembayar yaitu 1. Pegawai, 2. Penyedia barang atau jasa, ketiga pihak lain. Kemudian di sini dalam hal pembayaran LS dilakukan langsung ke rekening penerima hak pembayar tidak dapat dilaksanakan, maka pembayaran LS dilaksanakan melalui bendahara pengeluaran. Pembayaran LS ke bendahara pengeluaran digunakan untuk pembayaran belanja pegawai non-gaji induk, kemudian honorarium, dan perjalanan dinas berdasarkan daftar penerima pembayar. Penerbitan SPPLS untuk pembayaran kepada penyedia barang atau jasa dilengkapi dengan pertama, kontrak atau perikatan lain yang mengakibatkan pengeluaran negara. Yang kedua, referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, surat tagihan dari penyedia barang atau jasa. Yang keempat, bukti penyelesaian pekerjaan atau serah barang atau jasa. Kemudian kelima, berita acara penyelesaian pekerjaan. Yang keenam, berita acara serah terima pekerjaan atau barang. Kemudian yang ketujuh, berita acara pembayaran.
Kemudian yang kedelapan, kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang atau jasa dan PPK. Yang kesembilan, faktur pajak. Yang kesepuluh, jaminan dalam hal diperlukan. Yang ke-11, ADK, arsip data komputer. Yang ke-12 adalah dokumen lain yang dipersyaratkan di luar dari 11 dokumen di atas. Penerbitan dan penyampaian SPPLS beserta dokumen pendukung. PPK dalam hal ini set atau para kapus kepada PPSPM dalam hal ini Kabak Proklab paling lambat 5 hari kerja setelah tagihan dari penerima hak pembayaran diterima secara lengkap dan benar. Untuk pembayaran gaji induk atau bulanan kepada PPSPM paling lambat tanggal 10 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 10 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penerbitan dan penyampaian SPPLS dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 10. Berikutnya, PPSPM di sini akan menguji SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan PPK. Pertama, kelengkapan dokumen pendukung SPP. Yang kedua, kesesuaian penanda tanganan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK. Yang ketiga, kebenaran pengisian SPP. Yang keempat, kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA atau POK atau rencana kerja anggaran Satker. Kemudian yang kelima, ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dan DIPA atau POK atau rencana kerja anggaran Satker. Kemudian yang keenam, kebenaran formal dokumen atau surat keputusan yang menjadi persyaratan kelengkapan pembayaran belanja pegawai. Yang ketujuh, kebenaran formal dokumen atau surat bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang atau jasa. Yang kedelapan, kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian atau kontrak atau surat keputusan. Yang kesembilan, kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih. Yang 10, kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara. Yang ke-11, kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian atau kontrak. Berikutnya di sini kita akan membahas pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung SPP untuk pembayaran tagihan kepada penyedia barang atau jasa. Pertama, bukti perjanjian atau kontrak. Yang kedua, referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, berita acara penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang keempat, berita acara serah terima pekerjaan atau barang. Yang kelima, bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan. Yang keenam, berita acara pembayaran. Kemudian yang ketujuh, kwitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang atau jasa dan PPK. Kemudian yang kedelapan, faktur pajak beserta surat setoran pajak atau SSP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau bendahara pengeluaran. Kemudian yang kesembilan, jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ke-10, dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Nah, ini merupakan pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung SPP untuk pembayaran tagihan kepada penyedia barang. Kemudian penerbitan dan penyampaian SPMLS. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan, maka PPSPM akan menerbitkan atau menandatangani SPMLS. Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap atau tidak benar, maka PPSPM mengembalikan SPP tersebut paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya SPP. Kemudian PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPMLS paling lama 5 hari kerja sejak SPPLS diterima. Kemudian PPSPM menyampaikan SPMLS ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah SPMLS ditandatangani.
SPMLS disampaikan kepada KPPN dilampiri dengan daftar penerima pembayaran untuk lebih dari satu penerima. Kemudian PPSPM menyampaikan SPMLS untuk pembayaran gaji induk atau bulanan ke KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPMLS dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 15. Ya, berikut ini kita sampaikan mekanisme pembayaran UP atau uang persediaan. Prinsipnya di sini UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS. UP diajukan sebesar kebutuhan operasional Satker selama 1 bulan. UP yang diajukan dapat berupa UP tunai atau UP kartu kredit. Di sini untuk pengguna UP yaitu belanja barang atau belanja modal. Batasan pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan kepada satu penerima penyedia barang atau jasa paling banyak sebesar 50 juta, kecuali pembayaran untuk uang makan, uang lembur, honorarium, dan perjalanan dinas itu bisa lebih dari 50 juta. Untuk pembayaran UP kepada satu penerima atau penyedia barang atau jasa dapat melebihi 50 juta setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, dalam hal ini Ceki Direktur Jenderal Perbendaharaan. Besaran UP di sini, jadi UP tidak dipukul rata, ini besarannya ada sesuai dengan pagu yang bisa ditarik UP. Misalnya untuk A 100 juta, pagu belanja yang bisa di-UP-kan sampai dengan 2,4 miliar. Kemudian besaran UP 200 juta untuk pagu belanja yang bisa UP sebesar 2,4 miliar sampai dengan 6 miliar. Sedangkan untuk besaran UP 500 juta untuk pagu belanja yang bisa UP lebih dari 6 miliar. Persetujuan UP melampaui besaran tersebut diberikan oleh Kanwil DJPB dengan mempertimbangkan. Berarti di sini UP bisa melampaui besaran yang seperti tadi 100, 200, 500 diberikan oleh Kanwil DJPB dengan pertimbangan pertama, frekuensi penggantian UP tahunan yang lalu lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan selama 1 tahun. Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 bulan melampaui besaran UP. Dan berikutnya di sini kita akan membahas mekanisme pembayaran TUP tunai. Prinsipnya KPA dapat mengajukan TUP tunai kepada KPPN dalam hal sisa UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda. Pengujian TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan, maka dalam hal TUP tunai sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruh dan atau sebelum disetor, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Syarat penggunaan pertama digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Kemudian yang kedua, tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Kemudian, penggunaan lebih dari 1 bulan dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP tunai untuk kebutuhan melebihi waktu 1 bulan, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 bulan. Surat persetujuan paling sedikit memuat dasar hukum pemberian persetujuan, kemudian pernyataan pemberian persetujuan. Yang ketiga, TUP tunai tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran yang dapat dibayarkan dengan mekanisme LS. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi 50 juta, kecuali untuk pembayaran honorarium atau perjalanan dinas.
Berikutnya mekanisme pembayaran tambahan uang persediaan untuk kontingensi. Di sini prinsipnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat kontingensi, KPA dapat mengajukan TUP tunai kontingensi kepada Kepala KPPN. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang bersifat kontingensi paling rendah berdasarkan keputusan atau surat perintah dari Kepala Unit Organisasi. Kemudian TUP tunai kontingensi dapat digunakan untuk pembayaran kepada satu penerima atau penyedia barang atau jasa melebihi 50 juta tanpa melalui persetujuan Menteri Keuangan, CEKI, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian pengajuan tambahan TUP kontingensi dapat disetujui oleh KPPN dengan ketentuan: 1. Untuk TUP tunai kontingensi sebelumnya telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 50%. Kemudian yang kedua, rencana kegiatan lebih dari pagu TUP tunai kontingensi sebelumnya. Yang ketiga, mendapat persetujuan dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian syarat penggunaannya digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 3 bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Kemudian tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Bentuk pertanggungjawabannya di sini TUP tunai kontingensi harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 3 bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Dalam hal selama 3 bulan sejak SP2D TUP tunai kontingensi diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP tunai kontingensi, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. Kemudian sisa TUP tunai kontingensi yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP tunai kontingensi lebih dari 3 bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP kepada Kepala KPPN. Ya, di sini berikutnya kita akan membahas penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran LS. Ya, pertama, penyedia barang atau jasa berdasarkan kontrak atau bukti pendukung mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK di sini. Kemudian PPK akan melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan. Di sini PPK melakukan pengujian setelah dokumen diserahkan ke PPK. Kemudian dalam hal tagihan memenuhi syarat, maka PPK akan menerbitkan SPP di sini. SPP atau bukti pendukung. Kemudian setelah SPP atau bukti pendukung SPP diterbitkan dan bukti pendukung sudah sesuai, maka di sini PPK akan mengirimkan SPP beserta dokumen atau bukti pendukung lainnya diserahkan kepada PPSPM. Kemudian PPSPM di sini akan melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Nah, di sini diuji. Jika hasil ujinya terdapat koreksi atau ada perubahan, maka PPK akan melaksanakan koreksi atau perubahan terhadap dokumen tagih yang dipersyaratkan. Kemudian dikembalikan lagi ke PPSPM untuk dilakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Kemudian setelah SPP dan bukti pendukung telah sesuai, maka di sini PPSPM akan menerbitkan SPM. Berikutnya di sini kita akan melihat pembayaran tagihan melalui UP. Ya, di sini untuk pertama, A. Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung. Kemudian penerima uang muka kerja mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung. Ya, di sini pihak ketiga atau penerima uang muka kerja mengajukan tagihan atau mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung.
kepada PPK. Kemudian yang kedua, PPK mengajukan tagihan atas UP apabila memenuhi syarat, maka diterbitkan surat perintah bayar atau SPBY. Di sini PPK akan menguji tagihan atas UP yang diserahkan dari pihak ketiga atau penerima uang muka. Kemudian jika sudah sesuai atau memenuhi syarat, maka akan diterbitkan SPBY. Kemudian yang ketiga, SPBY beserta bukti pendukung disampaikan kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Ya, di sini SPBY dari PPK disampaikan ke bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian yang keempat, bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pengujian, kemudian diuji oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian berikutnya, setelah memenuhi persyaratan, SPBY dibayar oleh bendahara ke pihak ketiga, ke A di sini ya, atau penerima uang muka kerja. Berikutnya di sini kita akan membahas mekanisme GUP. Pertama di sini bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Di sini dari bendahara pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Kemudian atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat penerbitan, maka akan menerbitkan SPP GUP. Ya, dilakukan pengujian oleh PPK. Kemudian PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat akan menerbitkan SPP GUP. Kemudian SPP GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM. Ya, dari PPK menyampaikan SPP GUP dan bukti pendukung kepada PPSPM. Kemudian PPSPM akan menguji SPP GUP dan bukti pendukung. Kemudian dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat, maka PPSPM akan menerbitkan SPM GUP di sini. Penyelesaian tagihan pada akhir tahun anggaran. Nah, disinilah kekhususan nanti yang akan kita lihat dengan mekanisme sistem pengelolaan anggaran belanja di lingkungan Kemhan dan TNI. Di sini sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Pertama, pekerjaan kontrak tahun pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. Penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Yang kedua, mekanisme pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Yang ketiga, pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang dan jasa alutsista dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran. Kemudian yang keempat, kelanjutan pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang atau jasa alutsista dilaksanakan dengan memindahkan sisa alokasi dana kontrak tahunan pengadaan barang alutsista ke rekening penampungan berupa rekening dana cadangan alutsista. Biasa ini kita singkat RDCA atas nama Menteri Keuangan pada Bank Indonesia. Nah, disinilah nanti yang kekhususan dalam pengadaan barang dan jasa alutsista dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama 6 bulan dan tahap berikutnya yaitu 5 bulan. Tetapi ada syarat-syarat memang yang harus dipenuhi untuk tahap pertama dan tahap kedua. Ketentuan pengadaan barang dan jasa. Pertama, memenuhi kriteria alutsista sebagaimana diatur dalam Permenhan mengenai pelaksanaan pengadaan alutsista di Kemhan dan TNI. Kemudian pengadaan alutsista dilakukan secara kontraktual tahun tunggal dengan sumber dana RM yang kontrak atau perjanjian telah ditandatangani dan berlaku efektif.
pengadaan alutsista yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang dari luar negeri. Kemudian terdapat suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Ya, di sini untuk rekening dana cadangan alutsista atau RDCA adalah rekening yang menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sesuai dengan PMK nomor 143/PMK.05/2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI. 1. Pekerja kontrak tahunan pengadaan barang atau jasa yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan. Penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Kedua, pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang atau jasa alutsista dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran. Kemudian dalam hal pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang atau jasa alutsista yang tidak dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan atau tahap pertama dapat diperpanjang paling lama 5 bulan sejak berakhirnya masa perpanjangan tahap pertama. Jadi untuk pengadaan alutsista jika tidak selesai di akhir tahun itu bisa diajukan ke tahun berikutnya, yaitu selama 6 bulan ya. Tahap pertama selama 6 bulan, kemudian tahap berikutnya jika tahap pertama 6 bulan tidak selesai, kemudian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan syarat-syarat yang sudah ada sesuai dengan PMK, bisa dilanjutkan 5 bulan berikutnya, berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November berarti sampai dengan bulan November tahun berikutnya. Di sini ada 7 penyebab tidak selesainya kontrak alutsista. Pertama, perubahan aturan dan kebijakan suatu negara, di mana keterlambatan yang disebabkan oleh adanya penerapan aturan atau ketentuan maupun kebijakan yang berbeda pada tiap-tiap negara asal barang atau supplier terkait mekanisme serta prosedur tentang pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, ekspor license. Tidak semua pemohon penerbit ekspor license mendapat persetujuan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti kurangnya persyaratan yang diperlukan, ketidaksesuaian data, ataupun hal lain. Kemudian lamanya waktu stripping. Sebelum melaksanakan kegiatan perbaikan atau overhaul terhadap suatu barang dan dituangkan dalam kontrak, pihak penyedia barang atau jasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan stripping terlebih dahulu. Namun, proses kegiatan stripping tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menjadikan salah satu penyebab terjadinya keterlambatan dalam proses pelaksanaan pekerjaan kontrak. Yang keempat, sulitnya mendapatkan perizinan lintas negara dan moda transportasi. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang-barang yang termasuk dalam kategori dangerous goods atau DG, diperlukan adanya perizinan khusus dan juga penggunaan moda transportasi yang benar-benar harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Kemudian yang kelima, absolut, di mana pada pelaksanaan proses produksi ataupun perbaikan terhadap suatu barang diperlukan adanya spare part dan komponen untuk mendukung kedua kegiatan dimaksud. Namun, tidak semua spare part dan komponen dapat diperoleh dengan mudah ataupun sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian yang keenam, kepentingan negara lain. Pihak pabrikan atau OEM akan melaksanakan proses produksi terhadap suatu barang berdasarkan urutan dari purchase order yang diberikan oleh pihak pembeli. Namun apabila terdapat pesanan dari pemerintah di negara setempat, maka akan diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh di sini keadaan kahar, di mana
Proses pelaksanaan pekerjaan kontrak tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, namun terdapat beberapa kondisi atau peristiwa yang terjadi di luar kendali, maupun penyedia barang yang termasuk dalam keadaan kahar. Di sini untuk mekanisme pembukaan rekening dana cadangan alutsista, pertama PPK. PPK meneliti bahwa penyedia barang dan jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Yang kedua, PPK meminta verifikasi kepada APIP atas sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Kemudian dari PPK langsung masuk ke KPA, dapat memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. Kemudian yang kedua, KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menhan dengan tembusan KUO. Kemudian di sini Menteri Pertahanan menyampaikan permohonan pembukaan rekening dana cadangan alutsista atas nama Menkyu pada Bank Indonesia kepada Menkyu Ceki Dirjen Perbendaharaan. Kemudian surat permohonan dapat didelegasikan penyampaian RDCA kepada KUO. Berikutnya dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pembukaan rekening dana cadangan alutsista dari Menteri dalam hal ini diwakili oleh KUO. Pertama, rekapitulasi sisa dana atas kontrak yang belum dibayarkan dalam bentuk rupiah maupun falas. Yang kedua, pernyataan bahwa telah terjadi keadaan di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Berarti ada dua yang dilampirkan di sini. Ya, berikut ini merupakan format rekapitulasi sisa dana atas kontrak yang belum dibayarkan. Di sini memuat nomor dari kegiatan atau kontrak, kemudian kode KPPN. Nanti KPPN-nya di sini yang berhak membayarkan rekening dana cadangan alutsista adalah kodenya 018. Kemudian kode satker sesuai dengan satker yang mengajukan permohonan pembayaran rekening dana cadangan alutsista. Kemudian nama supplier, nanti penerima dari kegiatan. Kemudian nama kontrak dan adendum. Kemudian ada deskripsi kontrak untuk pengadaan, contohnya di sini pengadaan Maxus, pengadaan paket heli. Kemudian tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak atau penyerahan barang sesuai dengan kontrak. Kemudian mata uang yang digunakan rupiah atau falas, di sini bisa rupiah bisa falas. Kemudian total nilai kontrak bisa falas bisa rupiah tergantung dari kondisi kontrak tersebut. Kemudian nilai kontrak yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga dalam bentuk falas atau rupiah. Kemudian nilai kontrak yang belum dibayarkan dan rencana dipindahkan ke rekening dana cadangan alutsista. Nah, inilah nanti yang akan diperhitungkan atau direncanakan untuk dibayarkan atau dipindahkan ke rekening dana cadangan alutsista. Di sini banyak permasalahan untuk pengadaan barang dan jasa untuk alutsista. Di sini contohnya pertama, alutsista tertentu hanya dapat dibeli dari negara tertentu dengan suatu proses negosiasi pengadaan yang panjang, sehingga masa pengerjaan tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Kemudian pengadaan alutsista dari luar negeri sangat tergantung pada kondisi politik dan keamanan internasional. Kontrak yang sudah berjalan dapat terhenti prosesnya apabila negara penyedia alutsista mengubah kebijakannya karena berubahnya kondisi politik atau keamanan nasional atau internasional. Kemudian waktu pelaksanaan pengadaan sangat singkat. Penyedia anggaran alutsista sering melalui mekanisme APBNP, sehingga tidak tersedia waktu yang memadai untuk melakukan kontrak atau pelaksanaan pekerjaan dan serah terima dalam 1 tahun anggaran. Di sini tidak semua pengadaan alutsista dapat menggunakan multi-year kontrak. Kemudian Kemhan atau TNI meminta agar tidak mengurangi anggaran tahun berikutnya. Kemudian optimalisasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan
MEF, kemudian dana lintas tahun atau escrow yang telah diatur dengan peraturan Panglima TNI agar tidak dihapus. Kemudian BPK memahami kebutuhan Kemhan dan TNI untuk penertiban dana lintas tahun. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan untuk mekanisme rekening dana cadangan alutsista untuk pengadaan alutsista yang tidak selesai dalam 1 tahun anggaran dapat menggunakan rekening dana cadangan bendahara umum negara. Kriteria alutsista di sini memenuhi kriteria alutsista sebagaimana diatur dalam Permenhan mengenai pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kemhan dan TNI. Kemudian telah dikontrakkan. Pengadaan alutsista dilakukan secara kontraktual tahun tunggal dengan sumber dana rupiah murni yang kontrak atau perjanjiannya telah ditandatangani dan berlaku efektif. Kemudian barang luar negeri, pengadaan alutsista yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang dari luar negeri. Kemudian terjadi juga 7 keadaan atau terdapat suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Ya, untuk lebih jelasnya di sini kita akan membahas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Ini lebih ringkas lagi dari yang depan. Pertama, Kemhan mengusulkan pembukaan rekening dana cadangan alutsista kepada Menhu Ceki Dirjen Perbendaharaan. Di sini 20 hari kerja sebelum akhir tahun anggaran yang dilampirkan surat pertama rekap sisa dana kontrak yang belum dibayarkan, kemudian sisa dana kontrak yang akan pindah ke rekening dana cadangan alutsista. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa dalam keadaan kahar. Kemudian setelah tanggal 31 bulan 12 itu memindahkan sisa dana kontrak ke rekening dana cadangan alutsista. Kemudian perpanjangan pertama yaitu selama 6 bulan. Kemudian sebelum jatuh tempo tanggal 6 bulan, jika pekerjaan belum selesai, maka KPA akan melakukan permohonan perpanjangan tahap kedua, sedikitnya menyelesaikan pekerjaan paling lama 5 bulan, menihilkan sisa dana pada rekening setelah batas perpanjangan 5 bulan. Nah, itu 5 hari sebelum tanggal 30 bulan 6 tahun berikutnya. Ya, maksimal 5 hari sebelum tanggal 30 bulan 6 tahun berikutnya. Kemudian dilaksanakan perpanjangan tahap kedua yaitu selama 5 bulan sampai dengan 30 November tahun berikutnya dengan syarat atau ketentuan pemberian perpanjangan waktu penyelesaian. Pertama, kriteria alutsista sebagaimana diatur dalam peraturan pengadaan alat utama sistem senjata di Kemenhan dan TNI. Kemudian yang kedua, kontrak atau perjanjiannya telah ditandatangani dan berlaku efektif. Yang ketiga, pengadaan alutsista yang sebagian atau seluruhnya diproduksi oleh penyedia barang luar negeri. Yang keempat, terdapat suatu keadaan di luar kuasa para pihak yang menyebabkan pengadaan alutsista tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. Kemudian jika sampai dengan tanggal 30 November kegiatan belum selesai, maka sisa dana tidak selesai disetorkan ke kas negara atau istilahnya penihilan di sini. Berikutnya di sini kita akan membahas mekanisme pemindahan dana pengadaan alutsista dari rekening KUN ke rekening dana cadangan alutsista. Ya, langkah pertama di sini KPA memutuskan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menhan dengan tembusan KUO di sini ya. Ini KPA memutuskan melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya kepada Menhan dengan tembusan KUO. Kemudian yang kedua, Menhan atau KUO
melakukan permohonan pembukaan rekening dana cadangan alutsista ke Menq Ceki Dirjen Perbendaharaan di sini. Kemudian Dirjen Perbendaharaan memerintahkan kepada Dir PA dan Dir PKN untuk memproses permohonan dari Menhan, Dir PA dan Dir PKN di sini. Yang keempat, Dir PA menyampaikan nota pertimbangan ke Dir PKN di sini. Kemudian yang kelima, Dir PKN membuka rekening dana cadangan alutsista ke Bank Indonesia. Kemudian Dir PKN juga memberitahukan kepada Menhan dengan tembusan KPA atau satker rekening yang telah dibuka di Bank Indonesia. Kemudian yang ketujuh di sini, satker menerbitkan SPMLS dan menyampaikan kepada KPPN. Ketujuh. Kemudian kedelapan di sini KPPN akan menerbitkan SP2D dan menyampaikan kepada Dir PKN. Kedelapan. Kemudian yang kesembilan di sini Dir PKN akan mengisi rekening dana cadangan alutsista yang dibuka di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan. Berikutnya di sini kita akan membahas mekanisme pencairan dana dari rekening dana cadangan alutsista ke rekening pihak penyedia alutsista. Yang pertama di sini SKPA, Satker menerbitkan surat ketetapan pencairan SKP dan menyampaikan kepada Dir PKN di sini. Kemudian yang kedua, Dir PKN melakukan pengisian dan pengesahan SKP yang selanjutnya disampaikan kepada Satker. Itu ada nomor suratnya di situ sebagai dasar. Kemudian yang ketiga di sini dasar dari SKP, berdasarkan SKP yang sudah disahkan, maka Satker akan menerbitkan SPM dan disampaikan kepada KPPN. Nah, KPPN akan menerbitkan SP2D yang membebani rekening kas umum negara dengan tembusan ke Dir PKN menyampaikan KPPN menyampaikan permohonan untuk pemindah bukuan dana dari rekening dana cadangan alutsista ke rekening kas umum negara. Kemudian di sini dari Dir PKN melakukan pemindah bukuan dana dari rekening dana cadangan alutsista ke rekening kas umum negara dari BI, berarti dari Bendahara Bank Indonesia ke rekening kas umum negara. Ya, berikutnya di sini kita akan membahas tentang mekanisme penihilan atau penyetoran sisa dana pada RDCA ke rekening kas negara. Diawali dengan pertama Satker di sini. Satker menyampaikan SPMLS nihil non kontraktual kepada KPPN. Ya, Satker menyampaikan SPMLS kepada KPPN Jakarta 1. Kemudian KPPN di sini akan menerbitkan SP2D nihil yang membebani rekening kas umum negara. Kemudian yang ketiga, KPPN juga akan memberitahukan kepada Dir PKN penerbitan SP2D atas beban rekening kas umum negara dan meminta untuk memindah bukukan dana dari RDCA ke rekening kas umum negara. Kemudian Dir PKN di sini akan memindah bukukan saldo dari rekening RDCA ke rekening kas umum negara. Di sini. Ya, tetapi di sini
memang harus melalui Bank Indonesia untuk memindah bukukan saldo dari rekening RDCA ke rekening kas umum negara untuk dilakukan penihilan. Dalam rangka penihilan untuk disetorkan ke kas negara tidak diperlukan adanya surat ketetapan pencairan SKP. Ya, tidak perlu adanya SKP di sini. Mungkin di sini untuk kegiatan terakhir yaitu proses pembentukan laporan. Untuk pembentukan laporan itu sudah terbentuk dari aplikasi Sakti secara integrasi, yaitu sehingga terbentuk transaksi atau jurnal di sini seperti jurnal buku besar, kemudian diposting maka menghasilkan neraca percobaan atau neraca saldo akrual. Kemudian nanti akan membentuk atau reporting laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Sedangkan untuk buku besar kas di sini dasar dari jurnal buku kas, buku besar kas, yaitu kemudian diposting sehingga menghasilkan neraca percobaan atau neraca saldo kas. Kemudian dari neraca percobaan atau neraca saldo kas menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan realisasi pendapatan, dan laporan realisasi pengembalian belanja di sini atau pengembalian pendapatan. Di sini sudah ada aplikasi ya untuk proses pembentukan laporan. Ya, berikutnya terakhir di sini kita akan memberikan sedikit proses bisnis dari Erekon untuk rekonsiliasi. Pertama, Satker melakukan rekonsiliasi data SAI dengan data siap secara mandiri. Kemudian data Satker akan dipush dari aplikasi Sakti ke database Erekon secara terpusat. Catatan untuk Satker yang masih menggunakan aplikasi Saiba, ADK Rekon diupload ke Erekon. Kemudian proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis. Kemudian di sini Satker wajib melakukan monitoring terhadap hasil rekonsiliasi. Kemudian Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi, data sama atau tidak sama. Dalam hal hasil rekonsiliasi telah memadai, KPPN melakukan approval sehingga bar dengan tanda tangan elektronik dapat diterbitkan. Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data Saiba ke Erekon. Kemudian Satker, setiap perubahan data yang diunggah ke Erekon memerlukan approval dari KPPN. Kemudian tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat eselon 1, wilayah, dan KL. Jadi di sini sudah otomatis terrekonsiliasi sehingga tidak perlu rekonsiliasi tingkat wilayah, eselon 1, dan tingkat KL. Alhamdulillah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tutup kegiatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.